Permainan tradisional merupakan aktivitas bermain yang dilakukan oleh anak-anak sejak zaman dahulu dengan aturan tertentu guna memperoleh kegembiraan. Kalian pasti pernah dengar atau bahkan bermain permainan congklak, petak umpat, enggrang, dan lain sebagainya. Permainan-permainan tersebut disebut dengan permainan tradisional. Lebih tepatnya, permainan tradisional yang ada di Indonesia. Permainan tradisional memiliki kandungan nilai dan manfaat yang tersimpan di dalamnya dan dapat memberi efek positif bagi siapa saja yang memainkannya. Permainan tradisional ini dapat melatih kekompakan, kebersamaan, gotong royong, hingga saling menghargai. Meski kini sudah jarang dimainkan oleh anak-anak, permainan tradisional asli Indonesia sangat beragam loh. Setiap daerah di Indonesia pasti punya minimal satu permainan tradisional yang lazim dimainkan oleh anak-anak. Permainan tradisional sejak dahulu sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat dan disebut tradisional sebab permainan ini hanya menggunakan peralatan dan bahan permainan yang sederhana juga mudah didapat. Contohnya bola bekel, gasing, tali karet, bahkan tanpa alat apapun. Salah satu permainan tradisional di Indonesia adalah sondah atau lebih dikenal dengan engklek. Engklek merupakan permainan tradisional yang dapat ditemukan di berbagai daerah di Indonesia seperti di Sumatera, di Jawa, di Sulawesi, dan di Kalimantan. Tetapi sondah merupakan sebutan untuk permainan engklek khas daerah Bogor. Permainan sondah merupakan permainan tradisional anak-anak yang sangat populer, setidaknya hingga awal tahun 2000-an. Sondah berasal dari kata zondak mandak yang dalam bahasa Belanda berarti Senin Minggu. 7 kotak yang digambar di atas tanah menunjukkan 7 hari dari hari Senin hingga hari Minggu. Selain itu, kotak-kotak tersebut juga memiliki arti dari bumi hingga surga. Permainan ini mengandung makna bahwa anak-anak perlu berusaha keras untuk melewati hari-harinya. Dengan cara mengangkat satu kaki dan melompat ke kotak-kotak yang telah mereka gambar sendiri, menggambarkan usaha keras anak-anak untuk mendapat tempat di bumi dan juga di surga. Permainan sonda juga memiliki nilai perjuangan. Mereka belajar menyepakati aturan untuk memperoleh pijakan. Melalui sonda, anak-anak belajar untuk berjuang membangun rumahnya dengan cara bersaing dengan adil. Selain itu, sonda juga memiliki manfaat untuk melatih motorik kasar anak. Dengan banyak bergerak, tubuh anak akan menjadi lebih sehat. Hal itu akan berdampak pada daya tahan tubuh anak yang akan menjadi lebih kuat. Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk bermain sonda cukup sederhana, yaitu kapur atau potongan batu bata untuk menggambar kotak-kotak di atas tanah atau jalanan, serta pecahan ubin sebagai alat pelempar. Hal pertama yang dilakukan pada permainan sonda adalah menggambarkan 7 atau 9 kotak pada jalanan dan masing-masing kotak diberikan nomor. Setelah menggambarkan kotak pada jalanan, permainan dapat dimulai. Urutan pemain ditentukan dengan bermain home pimpa ataupun suit tergantung dengan jumlah pemainnya. Setelah menentukan urutan pemain, pemain pertama melangkai alat pelempar yang telah dikumpulkan pada kotak pertama. Para pemain dilarang untuk melangkahi kotak atau melewati garis yang telah sebelumnya digambar. Apabila pemain melewati garis, maka pemain harus mengulang dari awal. Pemain yang telah selesai memutari kotak-kotak yang digambar dapat kembali melempar alat pelempar pada kotak kedua dan seterusnya hingga terus mencapai kotak terakhir. Pemain yang berhasil melempar alat pelempar pada kotak terakhir merupakan pemenang dari permainan ini.
Koin keberuntungan merupakan bentuk modifikasi dari permainan tradisional Sondah. Permainan ini dimainkan layaknya permainan Sondah, tetapi yang membedakan adalah alat pelempar yang digunakan, yaitu sekeping koin. Koin dilemparkan pada kotak secara berurutan layaknya permainan Sondah pada umumnya. Namun, saat pemain harus mengambil koin dari kotak, pemain harus membalikkan koin tersebut di atas punggung tangan. Apabila koin tersebut terbalik dan jatuh kembali pada tangan pemain, maka pemain dapat melanjutkan permainan. Apabila terjatuh, maka pemain harus bermain dari awal. Pemenang ditentukan dengan melihat pemain mana yang pertama berhasil membalikkan koin setelah melemparkannya pada kotak terakhir.